Ini tadi yang gue bilang zona metastabil ya, total collapse di sebelah kiri, di mana koherensi itu hilang, ya. Kalau yang di sebelah kanan, waktu berhenti. Nah, kita tuh ada di zona metastabil ini. Jadi realitas itu hidup di ambang ketidakstabilan. Sama seperti jantung yang mati jika berdetak tanpa osilasi, atau bintang yang padam jika tekanannya seimbang surut, kehidupan selalu berada di tepi keruntuhan. Ini bro, batasnya bro. Ke noise, kita sebelah kanan atau kita ke kiri. Kita ke nol atau kita ke hingga. Ya, kalau kita kanan, waktu berhenti. Jadi kehidupan kita ini metastabil. Jadi kalau ada persoalan, ada difficulty, biasa itu. Itu kita berada. Berarti kita ada di zona yang aman. Jadi justru kekacauan kita lihat ada lagi di zona aman kita. Ya. Nah, makanya banyak orang-orang yang kaya, bro, yang udah terpenuhi ekonominya, apanya, dia kira dia sudah happy kan, dia udah pergi ke kanan tuh. Jadi orang terkaya itu Elon Musk. Waktu itu dia ikut World Summit Conference, ditanya, gimana rasanya lu jadi orang terkaya di dunia? You happy pasti. Apa aja yang mau bikin, you bikin SpaceX, you bikin gini. Lo tau nggak Elon Musk jawab apa? Kamu nggak tahu, rasanya nggak seperti yang kamu bayangkan. Mungkin kalau kamu di tempat saya, kamu nggak mau. Dia ngomong gitu loh. Berarti dia harus mengontrol dirinya terus ada di tengah-tengah tuh. Ya, dia nggak mau ke kiri, dia nggak mau ke dia. Dan karena uh, kesulitan dia banyak di dalam hal itu bisa diatasi, dia menjadi nggak stabil. Makanya dia bilang kalau kamu di interview sama orang Arab itu kan di World Summit, coba you lihat. Kalau kamu di tempat saya ragu kamu tuh mau tuker posisi sama saya. Kalau kamu tahu apa yang saya alami. Prof, ini kalau ke kiri kan total collapse hilang. Ya, Kalau ke kanan itu rigid atau persistence atau waktu berhenti. Artinya ini yang kanan itu apa? Apakah ini juga noise, maksudnya noise, oh noise, bro. bukan berarti memasuki apa dimensi atau zona baru lagi di situ. Enggak, bro. Itu menuju tak terhingga. Enggak ada yang tak terhingga, bro. Oh, Karena intinya, bro, either kita menuju kolaps, nol, atau kita menuju tak terhingga, kita pecah, bro. Nggak ada waktu, bro. Karena waktu itu lahir sebagai jalan keluar untuk tidak kolaps. Ngerti nggak? Waktu dan ruang. Kalau nggak ada itu kolaps dia. iya iya iya. Ya. Jadi kalau you pergi ke waktu yang berarti ya you kolaps. Jadi kita harus selalu ada di situ. Walaupun kita masuk ke, sedangkan yang namanya I am aja ada di sini, bro. Ada di tengah-tengah dia. Iya iya. Hanya topologinya yang beda. Dimensionnya beda. Tapi tetap di situ, tetap. Mau ke dimensi 100 juga tetap ada di situ. Nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan. Selalu tidak stabil. Kalau kalau ini Prof, kalau apa saya menganalogikan eh, entropi itu sebagai polarisasi gitu. Polarisasi tapi ada dua, ke atas ke bawah tapi secara vertikal. Kalau ini kan horizontal. Kalau kita breaking simetrinya ke atas gitu ya, artinya kita akan menemukan dimensi atau apa zona baru lah gitu. Tapi kalau breaking simetrinya ke bawah ya hancur gitu, rusak atau luruh. Sebenarnya, bro, breaking symmetry itu suatu upaya untuk keluar dari kehancuran, bro. Iya Betul. iya iya. Waduh. Maksudnya kan kayak gini, analoginya kayak telur, Prof. Kalau pecahnya dari dalam, artinya akan ada kehidupan baru berevolusi kan. Tadinya telur jadi anak ayam. Tapi kalau misalkan dipecahinya dari luar, breaking simetrinya dari luar, artinya yang di dalam itu mati gitu. Nah, ini ada dua hal yang berbeda, bro. Ya, Pertama, you mengaitkan dengan entropi. Betul? hmm, Kedua, you mengaitkan dengan breaking symmetry dari dalam sama dua dari luar. Ya, sama nggak pengertian itu? Karena pengertian mengenai entropi, pemahaman saya,
Kalau momen yang pertama, mungkin yang kedua itu adalah satu kekacauan, bro. Ya, penyebab kekacauannya itu apakah dari polarisasi itu nggak, Prof? Bukan, bukan. Kekacauan disebabkan dia tidak mau kolaps. Dia nggak mau Hmm. runtuh. Jadi entropi itu kita harus lihat selalu dengan hal yang positif, bro. Tapi kalau entropinya terlalu tinggi, dia masuk ke zona yang sebelah kanan tadi, yang ini nih, bro. Iya, iya. Berarti nggak? Keluar ya. Jadi selalu harus bermain di situ. Makanya kalau kita lihat ya entropi meningkat, breaking symmetry kembali ke energi minimum lagi. Ngerti nggak? Selalu bermain di dua itu. Hah? Nah, Hmm. jadi kalau you bilang tadi telur dari dalam sama luar, kita anggap satu kekacauan, sama-sama breaking, bro. Ya. Iya, Nah, persoalannya ada perbedaan gini ya. Kalau breaking dari dalam, si telur ini, maka dia survive. Karena dia sudah tahu pada waktunya tegangan akan maksimum, si cangkang telur ini pecah, akan ada sesuatu yang aktual. Karena tadinya dia udah eventuated di dalam, ya, gitu kan. Kalau iya, dipecahin dari luar, itu bukan dari dalam kan, iya. maka anak ayamnya tidak lahir, bro. Iya. Betul. Mhm. Menuju kematian. Berarti apa kalau dia menuju kematian? Berarti collapse kan, realitasnya Collapse. nggak ada. Collapse dia. Dia hancur. Alam semesta gitu juga, bro. Mhm. Jadi kalau sesuatu ada yang dari luar, yang gedor dia, nggak dia collapse, hancur. Makanya Iya, si namanya Tuhan eksistensial bekerja terus. Ya, makanya selalu ada ciptaan terus, ada telur-telur baru terus, alam semesta selalu ada hasil yang baru terus, ada breaking iya, symmetry terus. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, kita mau breaking symmetry dari dalam atau kita dihancurin dari luar. Kalau dia nggak mengerti untuk dinamika, kali bisa bunuh diri dia. Ngerti? mhm. Jadi kehidupan itu selalu berada di tepi keruntuhan. Ontodinamika ini jadi penting, makanya namanya dinamika, bro. Ya, dinamika hakikat.